Perkenalkan, nama saya Dodo Satya Wendana dengan NIM S1S12309 dari kelas Ganjil, Prodi Teknik Informatika Universitas Salo Eleo, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai linked list, materi dari mata kuliah struktur data. Nah, jadi yang akan dibahas pada pertemuan ini, pada video ini itu adalah pertama pengenalan, various type of linked list, maksudnya contoh-contoh linked list, positional list editi, sorting positional list, case study, link base versus array base sequence. Nah, tapi dalam pertemuan ini mungkin satu video ini mungkin tidak membahas semuanya, mungkin cuman single linked list saja. Itu juga yang diarahkan oleh dosen pengampu mata kuliah ini. Pertama itu adalah kita mulai dari pengenalan mengenai array dan juga linked list. Jadi ada perbedaan atau perbandingannya sama. Ada perbedaan antara linked list dan juga array. An array provides more centralized representation with one large chunk of memory capable of accommodating references to many elements. Array itu memberikan representasi yang lebih terpusat, yaitu menggunakan satu blok besar memori yang dapat menampung banyak elemen. Artinya data disusun dalam satu tempat yang besar dan terorganisir. Keterbatasan dari array base sequence, ukuran array dinamis, bisa lebih besar dari jumlah elemen yang disimpannya sehingga memori bisa terbuang. Ini di sini. Limitation of array base itu adalah batasan. The length of dynamic array might be longer than the actual number elements that it stores. Maksudnya ukuran dinamisnya itu bisa lebih besar dari jumlah elemen yang sebenarnya disimpan sehingga memorinya itu terbuang. Terus juga ada batasan amortasi untuk operasi yang mungkin tidak dapat diterima pada sistem waktu nyata atau real time. Artinya proses seperti penambahan atau pengurangan elemen bisa memakan waktu yang lebih lama dalam beberapa kasus. Berikutnya adalah insertion and deletion at interior position of an array are expensive. Maksudnya itu penyisihan dan penghapusan elemen pada posisi tengah array itu membutuhkan waktu yang lama, bukan expensive dalam artian mahal, yang memindahkan elemen-elemen lainnya yang membuat operasi ini tuh menjadi mahal dari segi waktu. Eh. Nah, slide berikutnya menjelaskan bahwa linked list is an alternative to an array-based sequence which overcome this limitation. Berarti linked list itu alternatif untuk array base karena tadi ada keterbatasan dari array base sequence gitu. Jadi linked list menggunakan representasi terdistribusi, di mana setiap elemen yang disimpan dalam objek ringan yang disebut node, setiap node itu memegang referensi ke elemen yang satu atau lebih referensi ke node tetangga untuk mewakili urutan linear dari sequence. Nah, ada juga limitation linked list. Yang pertama, elemen dalam linked list itu tidak dapat diakses secara efisien menggunakan indeks numerik dalam array. Misalnya untuk mengakses elemen kelima, kita harus melintasi elemen satu persatu dari awal. Sebentar akan dijelaskan pakai gambar. Kebetulan saya juga sudah mengerti. Jadi kita itu tidak bisa langsung tahu dari melihat satu node, apakah node kedua, kelima, atau ke-20 dalam list
karena tidak ada indeks langsung yang terhubung dengan indeks elemen tersebut. Nah, ini dia penjelasan mengenai single linked list. Kalau kita lihat single linked list, it's a simplest form of a collection of nodes that collectively form a linear sequence. Jadi maksudnya single linked list itu adalah contoh paling simpel dari koleksi node yang mengumpulkan linear sequence atau urutan linear. Maksudnya ya dalam bentuk paling sederhana linked list itu adalah kumpulan node yang bersama-sama bentuk linear. Nah, setiap node, each node stores a references to an object that is an element of a sequence, as well as a references to the next node of the list. Maksudnya, setiap node itu menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen dari urutan, serta referensi ke node berikutnya dalam list. Oke, pertama kita harus tahu dulu, the first and last node of a linked list are known as a head and tail of the list respectively. Maksudnya gini, dalam sebuah linked list, ini kan namanya node nih. Yang kotak ini, dua-duanya ini tuh namanya node. Single linked list itu terdiri atas dua elemen sama pointer. Nah, node yang paling pertama dalam sebuah linked list itu dia disebut sebagai head. Dan yang paling akhir itu disebut tail. Nah, by starting at the end and moving from one node to another by following its node next references, we can reach the tail of the list traversing linked list. Maksudnya begini. Untuk kita mulai dari head. Untuk memindahkan node yang satu ke yang lainnya, itu kita pakai node yang mereferensikan ke next. Maksudnya itu begini. Ini node nih, satu ini node. Untuk kita akses yang node berikutnya, kita itu akses node sebelumnya pakai pointer next-nya gitu. Untuk akses misal MSP ini, kita akses dari pointernya pointer next dari lux gitu. Jadi maksudnya misal nanti L sama dengan node head next gitu. Kurang lebih kayak gitu. Begitu juga untuk sampai akses ke tail. Maaf sekali sakit. We can identify the tail as the node having none as its next references. Jadi kalau misalnya yang paling ujung itu kan semua linked list itu terhubung satu sama lain pointer next-nya. Untuk yang paling ujung bagian tail itu mereferensikan node next-nya ke non. Dia merepresentasikan pointer next-nya itu ke node non gitu. Because the next references of a node can be viewed as a link or pointer to another node, the process of traversing a list is also known as a link popping or pointer popping. Karena referensi next pada setiap node itu berfungsi sebagai link atau pointer ke node berikutnya, proses traversing atau bergerak melintasi list juga dikenal dengan istilah link hopping atau link popping atau pointer popping. Nah, minimal maksimal enggak tuh? Sebuah linked list itu harus punya 3 hal ini nih.
References to the head of the list. Maksudnya adalah referensi ke head list. Sebuah linked list itu minimal harus memiliki referensi eksplisit ke head atau node pertama. Tanpa referensi ini, kita tidak bisa mengakses node pertama atau node lainnya dalam list tersebut. Berikutnya, unexplicit references to the tail node. Referensi eksplisit ke tail node, meskipun tidak wajib, referensi ke tail node akhir itu sangat disarankan untuk mencegah perlu adanya proses transversal atau perjalanan melalui setiap node untuk mencapai node akhir. Yang terakhir itu adalah jumlah total node dalam list atau count of total number of nodes. Kita perlu menghitung jumlah total node dalam list, juga bukan sesuatu yang wajib, tetapi sangat dianjurkan. Kita bisa mendapatkan ukuran list tanpa harus melakukan traversal dari awal hingga akhir. Inserting an element at the head of the single list. Bagaimana kita memasukkan elemen ke head dari single linked list. Sifat linked list kita harus tahu dulu. An important property of a linked list, if it does not have a predetermined fixed size, it use space proportionally to its current number of elements when using a single. Maksudnya, yang paling penting dari linked list itu adalah bahwa linked list ini itu tidak memiliki ukuran tetap yang ditentukan sebelumnya. Linked list itu menggunakan ruang memori secara proporsional terhadap jumlah elemen yang ada di dalamnya. Nah, untuk menyiapkan elemen ke head, kita menggunakan single linked list. Terus kita kalau misalnya kita mau pakai single linked list untuk tambahkan elemen ke kepala itu, kita siapkan dulu elemen baru. Terus langkah-langkahnya itu dari habis buat node baru, kita tetapkan elemen dari node ke elemen yang ingin disisipkan. Nah, terus misal ini. Ini kan node yang kita sudah punya, MSP, ATL, dan BOS. Kan headnya itu MSP. Kita buat dulu lux. Kalau kita lihat nih ya, pointer elemen yang ada di head tadi itu kita sambungkan dengan pointer next dari elemen yang baru, gitu kurang lebih. Jadi dia headnya sekarang pindah ke node yang baru. Nah, ini news sama dengan, misalnya ini untuk adverse, news sama dengan node E, news.next sama dengan lhead sama dengan news, lsize sama dengan lsize plus 1. Itulah kira-kira.
Nah, cara removing atau menghapuskan. Aduh, menghapuskan linked list dong. Langkah-langkahnya, kita buat node baru yang akan menyimpan elemen baru. Kita sisipkan elemen detail. Oke, jadi di sini dibilang removing an element from the head of single linked list is essentially reverse operation of inserting a new element at the head. Berarti untuk menghapuskan elemen dari head single linked list itu di reverse saja dari operasi memasukkan linked list. Tapi unfortunately it's not easy to delete the last node of single linked list. Oh, ini untuk yang hapus yang terakhir ya. Even if we maintain a tail references directly to the last node of the list, we must able to access the node before the last node in order to remove the last node. Itu berarti meskipun kita bisa langsung akses tail gitu kan, tapi kita harus akses node sebelum node terakhir untuk menghapus node terakhir. Kayaknya saya paham. We cannot reach the node before the tail by following next link from the tail. Oke. Jadi kita tidak bisa akses node sebelumnya. The only way to access the node from start. Mungkin begini. Kita buat dulu node baru yang akan menyimpan elemen baru. Ini apa sih? Ini masukkan ke ekor, bukan ya kayaknya. Oh, ini untuk yang memasukkan elemen baru, tapi kok ada di sini sih? Ini kan yang remove ya. Tapi kalau nggak salah yang remove itu kurang lebih gini. Yang headnya itu kita pindahkan lagi ke MSP, terus ya sudah, memperbarui referensi tail. Oh, ah, ya Tuhan. Kita akan coding habis ini. Jadi kita akan mengimplementasikan stack with a linked list. The implementation of stack maintains two variable. Saya siapkan dulu VS Code-nya. Jadi umumnya itu ada dua variabel. Ada head yang mereferensikan node head. Sama ada size yang untuk keep track the current number of element of the size.
Stack uses as a non-public class. Dia protected node to represent each node which are pushed or pop into the stack. Node objek itu dalamnya ada dua, elemen dan next. Mari kita langsung buat aja. Sambil nyantek-nyantek dikit. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang mana. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang baru. Kita buat slots dulu. Aduh salah dong nih. Kok taruhnya di sini? Tuh gitu. Terus kita buat. Nah, jangan salahkan padaku kini tertuju. Oh, siapa ini? Nah, kita buat init untuk kelas linked list. Tadi linked list itu harus punya head sama size.
Malah nggak perlu dikasih uji parameter.
Boy, I'm trying to catch myself, but I'm out of control. Your sexiness is so appealing, I can't let it go. Coba untuk push.
Oke, jadi kepotong sedikit. Aduh, aduh, maaf. Ya, outputnya sudah sesuai. Capek.
Mari kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Di sini ada analysis of linked list operation. Nah, jadi di situ dijelaskan all of the methods complete in worst case constant time. Maksudnya waktu eksekusi. Semua metode dalam linked list kayak yang ada di satunya itu push, pop, top, land, dan is empty itu memerlukan waktu eksekusi yang konstan dalam kasus terburuk. Artinya, meskipun jumlah elemen dalam stack itu bertambah, waktu untuk menjalankan metode-metode ini itu tetap sama. Nah, terus tidak ada analisis amortasi. Jadi dalam hal ini tidak diperlukan analisis amortasi atau perhitungan rata-rata biaya dari beberapa operasi karena semua operasi sudah diselesaikan dalam waktu yang konstan. Untuk penggunaan ruang dalam linked list itu adalah O ke N, di mana N itu adalah jumlah elemen yang ada dalam stack. Berarti semakin banyak elemen, semakin banyak memori yang dibutuhkan. Berikutnya itu adalah implementasi queue dalam single linked list. Untuk kodenya sebenarnya saya sudah buat videonya kemarin, tapi laptop saya mati karena kehabisan baterai, jadi kodenya sudah terketik. Tapi saya coba jelaskan dulu pengertiannya. Di sini ada yang worst case, penjelasan tentang waktu operasi tadi itu. Implementasi ini memastikan kalau waktu eksekusi untuk semua operasi O ke satu itu dalam kasus terburuk, artinya menambah atau menghapus elemen dalam antrian itu tidak memerlukan waktu yang semakin lama meskipun ukuran antrian bertambah. Terus, implementasi ini tuh menggunakan tiga variabel. Yang pertama underscore head yang menyimpan referensi ke elemen pertama dalam antrian, underscore tail yang menyimpan referensi ke elemen terakhir dalam antrian, underscore size yang menyimpan jumlah elemen dalam antrian, sehingga tidak perlu menelusuri seluruh daftar untuk mengetahui ukuran antrian. Berikutnya ada dijelaskan juga mengenai element are added in queue to the end of the list and remove the queue from the front of the list. Elemen ditambahkan ditambahkan in queue ke akhir antrian, elemen dihapus atau di queue dari depan antrian. Nah, pentingnya pemeliharaan referensi tail. Jadi selama operasi NQ, elemen terbaru itu akan menjadi elemen tail yang baru. Jika hanya ada satu elemen di dalam antrian, elemen itu akan menjadi baik head maupun tail yang baru. Bisa hantamnya Gus. Terus penggunaan ruang dalam kasus ini itu adalah O ke N, di mana N adalah jumlah elemen dalam antrian. Ini berarti ruang yang digunakan itu bergantung pada banyaknya elemen dalam antrian. Oke, kodenya. Waduh. Seperti biasa kita buat dulu ini untuk raise error. Kita pakai kelas empty exception. Terus kita buat linked queue. Kita buat juga anakan kelasnya. Itu ada kelas node dengan slots. Kalau saya sambil cari tahu juga slots itu apa. Pertama, bagian dari matematika library yang membantu menjelaskan lebih lanjut, memberikan detail lebih lanjut. Itulah. Selain ada absen.
Enggak. Oke, saya nggak tahu kenapa sih. Terus di sini ternyata kita buat konstruktornya dengan self element dan self next. Terus di sini juga ada konstruktor untuk class linked queue. Nah, di sini headnya itu non karena mau kosong, tailnya juga kosong, size-nya kita dari nol juga. Kita buat ini untuk cek size-nya, len-nya. Terus di sini cek empty untuk return true dan false. Ini maksudnya untuk cek elemen pertama. Ini kayaknya untuk hapus. Ya, kurang lebih begitu. Baik, kita langsung maju. Ada circularly linked list. Nah, jadi pada gambar ini itu kita bisa lihat dalam circularly linked list ada tail atau ekor dari daftar memiliki referensi yang merujuk kembali ke head. Ini gambaran ini. Tailnya itu yang node boss, dia next-nya itu tidak ke non tapi ke next. Ini kita butuh sedikit. In the previous chapter, the concept of circular array was implemented using a modular arithmetic for advancing an index from the last slot to the first slot of the array. Jadi itu, ya, in the previous chapter, the concept of circular array, jadi maksudnya di chapter sebelumnya, konsep circular array atau array berputar, gitu, using modular arithmetic for advancing an index from the last slot, the first slot array. Jadi dari yang array slot terakhir, node terakhir ke yang paling pertama. In circular linked list, the tail of the list uses its next references to the point of the back head of the list. Ya, berarti ya itu next-nya dipakai untuk head. Gitu. A circular linked list provide a more general model. A circular linked list, circularly linked list provide a more general model than a structured linked list for datasets that are cyclic. That is, which do not have any particular notion of beginning and the end. The circularly linked list must maintain a references to particular node to make use of the list. Tuh loh. Maksudnya apa ini? Circular linked list itu menyediakan more general model dan standar linked list. Dia punya dia buat standar yang lebih general mungkin maksudnya ya. Model yang memberikan model yang lebih umum untuk sumber data yang bersifat siklik, artinya tidak memiliki awal atau akhir. Oke. Ini bisa berguna untuk berbagai aplikasi, misalnya pemrosesan data yang berulang tanpa titik awal dan akhir yang jelas. Jadi circular linked list maintain references to particular. Oke. I
Ini di sini ada round robin scheduler. Round robin scheduler iterates through a collection of elements in a circular fashion and surfaces each element by performing any given action on it. Oh, shit. A robin scheduler. A round robin scheduler iterates through collection of elements in a circular fashion and it surfaces each element by performing given action on it. Maksudnya apa tuh bang? Kita sambil baca nggak apa-apa dong. Jadi penjadwalan round robin itu bekerja dengan cara mengintegrasi elemen-elemen dalam urutan melingkar dengan melakukan penyediaan layanan pada setiap elemen yang berarti melakukan aksi tertentu pada elemen tersebut. Contohnya kayak komputer penjadwalan round robin yang sering digunakan untuk memberikan waktu CPU yang adil kepada berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Di sini dijelaskan, oke. Di sini udah langkah-langkahnya itu untuk melakukan round robin, ambil elemen dulu, ambil elemen berikutnya dari antrian operasi DQ, terus melakukan service pada elemen tersebut, memasukkan elemen kembali ke dalam antrian InQ setelah service selesai. Nah, jika linked queue itu digunakan untuk implementasi ini, ada overhead tambahan karena setiap kali mengambil elemen dari depan dan menambahkannya kembali ke belakang, operasi ini itu lebih mahal dalam waktu dibandingkan dengan circular queue. Nah, di sini ada juga implementasinya. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan menjadi lebih efisien karena kita cukup melakukan dua langkah tersebut, menyervis elemen yang ada di bagian depan dengan queue front dan memutar antrian menggunakan queue rotate yang memindahkan elemen yang telah diservis ke bagian belakang antrian. Ini adalah implementasi queue circular linked list. Jadi variabel yang digunakan itu ada dua, ada tail sama size. Tail itu merupakan referensi ke elemen terakhir dalam antrian dan size itu untuk menyimpan jumlah elemen dalam antrian. Nah, referensi tail ke head dalam implementasinya, referensi tail akan menunjuk ke elemen head data. Ini itu membentuk sebuah siklus dalam circular queue di mana tailnya itu kembali terhubung ke head. Hubungan antar antrian disebutkan. Pakai head sama dengan self.tail.underscore_next. Nah, metode rotate. Ada juga namanya metode rotate. Itu metode tambahan yang mendukung pengoperasian antrian sekular. Metode yang menghapus elemen dari depan antrian untuk memasukkannya kembali ke belakang antrian. Proses ini tuh dilakukan dengan mengubah referensi tail untuk menunjuk ke head yang lama, membuatnya menjadi elemen tail yang baru dengan cara self titik tail sama dengan self titik tail underscore next. Ini kan ada kode dan saya sudah coba. Nah, di sini tentu saja ada konstruktor init dengan kelas circular queue itu untuk inisialisasi tail menjadi non. Terus dia juga mau cek gimana sih? Hmm.
Ini kan. Untuk apa namanya, kelas node ini tuh ya untuk implementasi antrian. Di sini ada punya elemen sama next gitu kan, fokus implementasi nodenya seperti biasa. Terus di sini kita punya init untuk konstruktornya tentu. Len itu yang mengembalikan nilai input size. Terus ada is empty untuk cek kosong. Ada first juga. Pertama di first itu kalau misalnya dia dicek ternyata kosong itu true dari sini, itu berarti dia akan resimpi kosong. Untuk di sini jika antrian ternyata tidak kosong, fungsi itu akan mengakses elemen pertama dengan cara mencari elemen setelah til, karena ini adalah antrian yang melingkar, jadi kita nggak tahu sebenarnya kalau yang tahu itu apa. Terus ada deki ini itu menghapus dan mengembalikan elemen dari depan antrian. Ini kalau antrian kosong seperti ini kan. Terus dia juga ambil ini. Kan tadi kalau misalnya dihapus, kan tadi ada ini first, insert first itu berarti dia masukkan ke dalam head. Kalau yang untuk tail ini EDQ nya ini kan dia mau hapus yang head gitu misalnya kan, dia hapus dulu yang baru terus dia ambil lagi yang lama gitu. Nah kalau misalnya soft size itu tinggal satu berarti enggak ada kan, gitu kan. Terus di sini ada NQ. NQ itu menambahkan elemen baru ke belakang antrian. Terus ada lagi di sini rotate. Rotate itu untuk memutar antrian ke depan, yaitu memindahkan elemen yang ada di head ke belakang. Terus ada juga str. Ini itu untuk representasi string di antrian. Maksudnya kalau di print nanti. Mari kita coba. Nah, di sini tuh hasil string itu bakalan dikeluarin. Itu dari yang fungsi str tadi. Nah, itu saja. Masih adakah di PPT yang perlu dijelaskan? I saw that someday I'll be young. Amen. Nah ini kayak tadi, ini saya sudah jelaskan removing. Jadi caranya dia cari yang outhead-nya dulu. Nah tadi saya sudah jelaskan yang ini ya, yang adding-nya juga ini kurang lebih saya sudah jelaskan. Saya rasa itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.